Dengan aplikasi pupuk yang tepat sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman, banyak pertanyaan ketika cabai berbuah seperti ini, apakah masih perlu dipupuk? Tentu bahwa ketika cabai ini berbuah lebat, justru kebutuhan pupuk itu meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, tanaman cabai ini sekarang sudah berusia sekitar 2 bulan dari sejak tanam biji. Jadi ini adalah yang kita tanam langsung biji sebagaimana pada video yang sudah pernah kita posting. Pada usia 2 bulan sekarang ini sudah siap untuk berbunga, untuk menghasilkan buah. Untuk itu, pada fase ini saya ingin coba menjelaskan bagaimana aplikasi pupuk di fase generatif supaya tanaman cabai yang kita tanam menghasilkan bunga yang banyak dan tentunya bunga juga tidak rontok yang pada akhirnya akan menghasilkan buah yang lebat. Namun sebelum saya lakukan pemupukan, saya jelaskan bahwa ini adalah hasil potong pucuk, makanya tanamannya kelihatannya pendek tapi rimbun. Jadi ini adalah hasil potong pucuk. Dan jenisnya itu ada 3, sebagaimana sudah kita jelaskan juga sebelumnya, yaitu ada varietas Dewata 43, kemudian varietas Baskara, dan varietas Maruti. Jadi 3 varietas ini yang kita uji coba, tanam langsung menggunakan polybag pembesaran dan ditanam langsung dari biji. Selanjutnya, di usia 2 bulan ini kita akan aplikasikan pupuk untuk melebatkan buah atau untuk melebatkan bunga di usia 2 bulan ini. Pertama, yang akan kita gunakan adalah seperti biasa, yaitu pupuk fase generatif, dan pada kesempatan sekarang yang kami gunakan adalah pupuk NPK profesional yang kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen. Jadi cocok untuk fase generatif. Sedangkan untuk melengkapi pupuk NPK profesional ini, saya tambahkan pupuk Sumasaka. Jadi untuk melengkapinya, dan memang Sumasaka ini adalah untuk fase generatif. Jadi saya tambahkan pada pupuk NPK profesional. Kita campur dengan Sumasaka. Volume air yang ada di ember ini adalah 15 liter. Karena dosis yang kita gunakan seperti biasa, 1 sendok itu untuk 3 liter. Jadi untuk 1 ember ini kita aplikasikan 5 sendok karena 15 liter. Jadi 1 sendok per liter. Ini 5 sendok kita aplikasikan pupuk NPK profesionalnya. Kemudian untuk tambahannya sebagai pelengkap kita aplikasikan atau kita tambahkan pupuk Sumasaka ini 2 sendok. Jadi per tangki cukup 2 sendok atau per 15 liter cukup 2 sendok. Setelah kita campur seperti biasa, kita aduk rata sampai betul-betul larut sebelum kita gunakan atau sebelum kita aplikasikan pupuk NPK profesional yang kita campur dengan pupuk Sumasaka ini. Sambil menunggu Mas Dika mencampur atau melarutkan pupuk, kita lihat lagi. Jadi ini adalah hasil potong pucuk dan belum kelihatan bunganya walaupun tanaman udah rimbun.
diharapkan nanti setelah aplikasi pupuk generatif ini, tanaman akan menghasilkan bunga yang banyak. Dan tentunya semoga buahnya pun lebat. Nah, mungkin udah siap ya Mas Dika, udah larut. Jadi untuk dosisnya seperti biasa, kita aplikasikan dengan cara kocor sebanyak 200 ml kurang lebih per polybag, disiramkan langsung ke media, dan usahakan tidak terlalu dekat pangkalnya, jadi kita sekeliling batang mungkin supaya lebih aman. Nah seperti ini. Jadi kita kocorkan kurang lebih dosisnya 200 ml per tanaman. Setelah pengocoran ini, nanti biasanya 1 atau 2 minggu kalau tanaman sudah seukuran ini, sudah nampak bunganya bermunculan, dan itu nanti akan kita perlihatkan hasil daripada pemupukan ini seperti apa bunga yang dihasilkannya. Baru nanti video ini akan kita posting setelah menunggu 1-2 minggu dari aplikasi pupuk ini untuk melihat perkembangan bunga yang dihasilkan pasca aplikasi pupuk generatif. Pemirsa, setelah 2 minggu aplikasi dari pupuk fase generatif yang tujuannya untuk melebatkan buah, inilah hasilnya sekarang setelah 2 minggu aplikasi. Jadi sekarang umur cabai ini kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya Mas Dika ya. Kalau tidak sama, nah ada tulisannya itu. Ketika penanaman itu tanggal 6 bulan 1, tapi dari biji. Jadi ini yang videonya sudah beberapa kali kita posting, tanam langsung dari biji, makanya kelihatan di sini ada yang sudah berbuah, kemudian ada yang baru bunga, ada yang berbunga juga belum. Nah itu kelemahan kalau kita tanam langsung dari biji. Jadi tingkat keseragamannya itu kurang. Kembali ke pemupukan tadi, bahwa dengan aplikasi pupuk yang tepat sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman, insya Allah akan dihasilkan tanaman juga yang bisa berbuah cukup banyak, cukup lebat. Jadi kalau saya angkat salah satu ini, seperti ini jadinya. Dan ini hasil potong pucuk ya, makanya tanaman pendek tapi rimbun. Seperti ini. Nah, untuk pemupukan selanjutnya, itu masih kita pupuk dengan pupuk NPK profesional ya Mas Dika? Iya Pak. Yang masih fase generatif. Banyak pertanyaan, ketika cabai berbuah seperti ini, apakah masih perlu dipupuk? Tentu bahwa ketika cabai ini berbuah lebat, justru kebutuhan pupuk itu meningkat. Karena lagi menghasilkan buah seperti ini, dibutuhkan nutrisi yang lebih. Contoh, kita menggunakan NPK profesional ketika dengan dosis 1 sendok per 3 liter, tapi ketika berbuah seperti ini bisa kita naikkan menjadi 1,5 atau 2 sendok per 3 liter atau 2 sendok per 4 liter. Yang penting ada kenaikan dosisnya supaya kecukupan nutrisi ini bisa terpenuhi. Nah itu yang perlu kita pahami ketika melakukan pemupukan. Nah memang dalam kondisi sekarang ada yang baru bunga, kemudian yang tadinya buah kecil-kecil sekarang sudah kelihatan besar. Tapi yang lebih penting, ketika buah sudah banyak seperti ini dan cabai menghasilkan buah, saya selalu wanti-wanti, jangan lupa ada 2 hal yang paling harus kita waspadai, dan itu akan terjadi di ujung ketika tanaman sudah berbuah lebat seperti ini. Pertama adalah layu, baik layu fusarium atau layu bakteri. Yang kedua adalah buah busuk. Baik itu busuk karena lalat buah
maupun busuk karena patek. Lalu caranya gimana? Pertama, untuk antisipasi layu sebelum kena, tambahkan ketika kita melakukan pengocoran pupuk NPK, tambahkan fungisida atau bakterisida. Atau yang sering saya sebutkan, bisa kita gunakan fungisida Nordok, dan itu double kandungannya dengan bakterisida. Dosisnya bisa 1 sendok atau 2 sendok per 15 liter air. Yang kedua, untuk antisipasi busuk buah, bahwa kalau disebabkan oleh lalat buah, kita bisa gunakan insektisida yang lumayan berbau, sekaligus kita menangani hama yang lain, atau menggunakan perangkap lalat buah dengan menggunakan petrogenol. Sedangkan untuk patek, ketika kita melakukan penyepraian insektisida, sekali-kali kita tambahkan fungisida untuk antisipasi atau untuk pencegahan. Karena saya selalu mengingatkan 2 hal tadi, masalah layu dan busuk batang, selalu hadir di ujung ketika kita melakukan penanaman, manakala tanaman itu sudah menghasilkan buah yang lebat seperti ini. Oke, kita lihat ke sini. Jadi bahwa perbedaan pertumbuhan yang ada di sini, ukuran tanaman berbeda-beda karena ini tanam dari biji. Yang kedua, seperti dijelaskan di awal, bahwa yang kita tanam dari biji ini ada 3 jenis, 3 varietas, Baskara, Maruti, dan satu lagi adalah Dewata. Nah, nanti di ujung video, setelah ini berbuah lebat semua, akan kita review dari ketiga jenis varietas ini. Yang jelas bahwa sangat dimungkinkan bagi yang sibuk di rumah, yang waktunya relatif sempit, bisa lakukan penanaman dari biji dengan kesabaran, ternyata menghasilkan juga tanaman yang cukup bagus dan subur seperti ini. Untuk memahami bagaimana prosesnya, nanti akan saya jadikan satu playlist untuk tanam dari biji tanpa penyemaian. Mungkin itu pemirsa yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya update ketika tanaman ini sudah berbuah lebat. Dan saya berjanji ini tidak akan dijual dulu sampai semuanya berbuah rata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.